Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berikan saya izin untuk berdoa kepada kalian semua. Semoga kita semua memiliki kabar yang baik, kabar yang sehat, memiliki jiwa yang semangat, dan juga rasa motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan kita di masa depan yang nanti. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada materi hari ini, saya akan menyampaikan tentang tips cara mengatasi rasa malas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi tips cara mengatasi rasa malas tersebut, ada baiknya kita mengetahui tersebut terlebih dahulu, mengingat kembali apa yang dinamakan dengan rasa malas. Oke, jadi rasa malas atau yang kini lebih sering disebut istilah mager alias malas gerak adalah masalah yang sering kali dialami oleh banyak orang. Meskipun sepele, meskipun adalah hal yang tidak terlalu perlu untuk diingat-ingat atau dipentingkan, tapi rasa malas ini ternyata sehari-harinya itu selalu memberikan efek kepada diri kita. Dan efeknya itu apa? Efeknya itu adalah menghambat aktivitas-aktivitas yang dilakukan, dan ketika kita terbiasa dengan kemalasan tersebut dan tidak mencoba untuk keluar dari zona malas tersebut atau tidak mencoba untuk melawan rasa malas tersebut, maka akan muncul eh, kesulitan kepada kita sehingga kita tidak mengerjakan sama sekali aktivitas atau tugas kita tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan ini itu ada yang namanya hak dan juga ada namanya kewajiban. Nah, biasanya banyak orang yang menuntut haknya saja, tapi tidak mengerjakan kewajibannya. Contohnya kita sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Terkadang rasa malas yang besar itu muncul ketika kita tidak mau belajar sama sekali, atau ketika kita menemukan pelajaran-pelajaran yang sulit, soal-soal yang sulit, maka rasa malas itu pun muncul. Seharusnya soal yang sulit dan pelajaran yang sulit itu bisa diatasi dengan belajar yang giat, yang rajin, sehingga kita bisa menemukan solusi dari kesulitan kita tersebut, yang mana pada akhirnya nanti akan mendapat nilai yang baik. Tapi apa jadinya ketika kita memilih untuk mengedepankan rasa malas kita, sehingga nilainya pun nanti tidak akan memuaskan diri kamu semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips tersebut ya, supaya kita bisa mengatasi rasa malas kita. Tips yang pertama yaitu adalah tidak menunda waktu. Ya, waktu itu sangatlah berarti dan sangatlah penting. Ketika kita menunda-nunda waktu, maka yang kita dapatkan adalah kesulitan. Misalnya, kita mau mengerjakan tugas bahasa Indonesia misalnya. Terus karena kita terus-terusan mager atau tadi kita terus-terusan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia atau tugas bahasa Indonesia tersebut, maka jadinya pada akhirnya nanti tugas tersebut malahan tidak kita kerjakan sama sekali. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, begitupun dengan tugas-tugas yang lainnya. Ketika kita diberikan suatu tugas, sebaiknya kita langsung kerjakan saja dan tidak menunda lagi pengerjaannya. Kak, bisa dibayangkan, kamu bayangkan semuanya sekarang. Seandainya kamu menumpuk tugas atau menunda-nunda tugas karena dengan alasan tugas tersebut dikumpulkannya minggu depan, sehingga semua tugas yang seharusnya bisa selesai di hari itu, kamu kerjakan di hari lain, di mana
tugas-tugas yang lain pun juga dikerjakan di dalam satu hari yang sama. Maka tugas itu pasti akan menjadi banyak. Dan ketika tugas itu menjadi banyak, maka akan muncul suatu masalah baru, yaitu sangat kesulitan dan juga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama tipsnya adalah tidak lagi menunda waktu, dan ketika kamu diberikan suatu tugas, maka kerjakan tugas itu secepat mungkin yang kamu bisa. Ya, yang penting dikerjakan saja. Oke, yang kedua, membuat target. Target ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Ketika kita memiliki suatu target, maka kita akan termotivasi untuk mencapai target kita tersebut. Tapi ketika kita tidak memiliki suatu target, artinya motivasi kita pun akan kecil untuk mencapai target kita tersebut. Contohnya, target tahun ini saya harus mendapatkan nilai matematika 90 atau 90 ke atas misalnya. Bagi orang yang memiliki target seperti itu, dia akan belajar dengan serius. Dia akan menjadikan target tersebut sebagai tujuan hidupnya, gitu. Sebagai suatu motivasi yang bisa mendongkrak dirinya untuk belajar terus-menerus, untuk belajar lebih rajin lagi. Tapi bagi orang yang tidak memiliki target, bisa dibayangkan orang yang tidak memiliki target apa yang akan terjadi ketika dia masuk ke dalam suatu pelajaran matematika. Dia akan biasa saja di pelajaran tersebut. Dia tidak akan banyak bertanya, dia tidak akan mengerjakan tugas yang dipercepat gitu ya. Maksudnya tugasnya itu akan ditunda lagi dan ditunda lagi begitu. Tapi bagi orang yang memiliki target, maka dia akan lebih rajin dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki target. Nah, kalau kalian memiliki suatu target, maka sebaiknya tulislah target tersebut. Bisa kalian tulis di atas kertas kalian, misalnya kertas yang menarik itu bisa, atau juga bisa ditulis di papan tulis kalau bagian kalian punya papan tulis di rumah, atau kalian bisa tulis di buku yang sering kalian buka, atau juga bisa kalian tulis di HP kalian dan dijadikan profil layar utama HP kalian. Sehingga ketika kalian membuka HP kalian, setiap kali kalian membuka HP kalian, kalian akan teringat terus, akan membaca terus target kalian itu apa. Ataupun tadi yang ditulis di kertas, pajang itu di kamar, maka ketika kamu bangun tidur, ketika kamu ingin tidur, kamu akan selalu mengingat dan akan selalu membaca target kamu apa. Begitu. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, adanya reward. Reward ini apa? Reward ini adalah suatu hadiah. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk diri kamu. Sekarang saya tanya, siapa orang yang tidak bahagia ketika dia diberikan hadiah? Pasti dia akan bahagia. Dengan begitu, dengan kebahagiaan itu, dia akan terus menerus berbuat rajin, melakukan suatu tindakan agar ia diberikan hadiah. Nah, siapa yang memberikan hadiah? Yang memberikan hadiah kalau tidak diri kita sendiri, siapa lagi, kan begitu. Di sini supaya kita rajin, kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Bisa itu kita piknik, bisa itu kita misalnya juga membelikan suatu barang-barang yang bagus gitu kepada diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan nilai yang tinggi, misalnya ketika kita mencapai target kita, kemudian kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, insya Allah ketika kita membuat target kembali di waktu yang berikutnya, maka diri kita pun
akan semangat untuk bisa mencapai target itu kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya, dan seterusnya begitu. Kemudian yang keempat adalah sering-sering berolahraga. Dengan kita sering berolahraga, insya Allah badan kita akan menjadi sehat, badan kita akan menjadi bugar, pikiran kita akan menjadi stres itu akan menjadi hilang gitu ya. Kemudian pada akhirnya seluruh tubuh kita akan menjadi enteng. Dan ketika kita menjadi enteng tersebut, maka untuk melakukan suatu hal apapun, baik hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja sampai hal yang sulit sekalipun, pasti insya Allah kita akan melakukan dan menemukan solusi dari permasalahan atau soal-soal atau semangat untuk mencapai target kita tersebut. Oke. Selanjutnya izinkan saya bertanya, ya. Sekarang kalian bayangkan, selama ini pasti kita semua memiliki rasa malas, termasuk saya sebagai pembicara di sini pun juga kadang memiliki rasa malas. Mari kita bersama-sama membayangkan apa saja, dalam hal apa saja, dalam kegiatan apa saja kita masih memiliki rasa malas ini. Ketika kita sudah membayangkan apa saja yang kita malas tersebut dalam hal ini, ya. Sekarang kalian coba tulis di kertas kalian kegiatan-kegiatan apa saja yang membuat kalian itu menjadi malas. Oke? Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.